Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Venom ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul aplikasi ujian online. Di sini terdiri dari saya sendiri, Devi Firjan Diva, ada Aksan Alvin Rizky, Bayu Samudra, dan Mariani Anggraini Lantu. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pada latar belakang ini membahas pada aplikasi ujian online merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar mahasiswa dan dalam mengukur taraf pencapaian sebagai peserta didik, sehingga mahasiswa dapat mengetahui batas kemampuan dirinya dalam memahami bidang studi yang ditempuh. Selama ini mengikuti pendidikan yang pelaksanaan ujian menggunakan internet, di mana mahasiswa maupun dosen tidak harus bertatap muka saat pelaksanaan ujian. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi informasi, mungkin akan sangat terbantu dengan adanya internet. Dengan internet, kita akan mudah menghadirkan layanan yang dapat diakses dari manapun dan kapanpun untuk melakukan pengaksesan informasi di dunia ini. Android merupakan sebuah operating system yang berbasis open source, yaitu sebuah perangkat lunak yang memakai basis kode komputer yang bisa didistribusikan secara terbuka, sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. Android memiliki kemampuan mengakses internet serta aplikasi yang dibuat lebih mudah untuk diaplikasikan pada device. Aplikasi yang ada pada saat kebanyakan memiliki kemampuan mengakses internet sehingga akses real time ke data yang dibutuhkan. Ketidakhadiran dalam sebuah ujian dapat mengakibatkan ketidaklulusan mata kuliah tertentu. Oleh karena itu, aplikasi ujian ini ditunjukkan untuk memberi alternatif bagi mahasiswa ujian kesulitan mengikuti ujian. Ujian online akan digunakan oleh mahasiswa Universitas Mulia Balikpapan yang merupakan perguruan tinggi swasta yang fokus dalam menghasilkan teknisi muda di daerah Balikpapan. Dalam tiap tahunnya, Universitas Mulia Balikpapan selalu mengalami peningkatan jumlah mahasiswa. Tetapi dalam melakukan ujian dilakukan pada Universitas Mulia masih bersifat manual, sehingga para dosen mengalami kesulitan dalam menyajikan soal-soal yang diberikan pada mahasiswanya, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mengelola data-datanya berdasarkan ide dan gagasan tersebut. Manfaat handphone sistem operasi Android sangat dibutuhkan untuk mempermudah proses ujian dan menilai mahasiswa. Penyimpanan dalam menggunakan MySQL supaya lebih aman dan dapat memberikan informasi yang cepat, sehingga proses ujian dan penilaian mahasiswa dapat diproses lebih mudah dan menghasilkan data yang cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya, saya serahkan pada Bayu. Ya, saya melanjutkan dari teman saya Lydia, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah untuk membuat sistem aplikasi ujian online berbasis antara lain sebagai berikut. Yang A, bagaimana merancang sebuah aplikasi yang mudah digunakan oleh user atau mahasiswa agar penggunaan aplikasi lebih maksimal. B, bagaimana menggabungkan perangkat handphone dengan basis data pada komputer agar saling terintegrasi satu sama lain. Yang C, bagaimana membuat soal secara acak pada setiap user atau mahasiswa yang berbeda dalam melaksanakan ujian agar mencegah kecurangan pada saat ujian. D, bagaimana mengimplementasikan aplikasi ujian online agar aplikasi ini berfungsi dengan baik. 1.3, tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat dalam pembuatan aplikasi ujian online ini antara lain sebagai berikut. A, menjadikan aplikasi ini bisa membantu mahasiswa Universitas Mulia Balikpapan dalam pelaksanaan ujian untuk penghematan kertas ujian. B, aplikasi ini
dapat memudahkan dosen dalam menyajikan soal-soal kepada mahasiswa dan melihat hasil ujian secara real time. C. Dengan adanya aplikasi ujian online, mahasiswa dapat mengerjakan soal dimanapun dengan menggunakan handphone atau smartphone dengan sistem operasi Android ataupun iOS. 2. Tinjauan pustaka. Penelitian ini mencoba menggabungkan aplikasi secara online. Pada aplikasi ujian online ini membangun aplikasi ujian di Universitas Mulia Balikpapan, dan aplikasi yang dibangun sebagian besar membangun dengan HTML dengan kombinasi beberapa skrip PHP. Aplikasi yang dibangun ditunjukkan untuk seleksi kampus, namun aplikasi masih terbangun oleh dan PHP saja, sehingga aplikasinya belum memiliki aturan yang spesifik. Selain itu, soal ujiannya masih bersifat umum dan belum dapat menampilkan soal yang bergambar. Dengan judul aplikasi ujian online, pengembangan dari aplikasi yang dilakukan adalah membangun aplikasi web dengan kombinasi 3 bahasa pemrograman, yaitu dan JavaScript, sehingga memungkinkan aplikasi ujian online yang terbangun oleh interaktif. Pendaftaran peserta harus sesuai data diri yang didaftarkan di awal masuk pada aplikasi ujian online tersebut, sehingga pada proses login mahasiswa hanya memasukkan NIM serta password yang telah dibuat di awal pendaftaran akun. Ya, yang ketiga pembahasan. Lanjut yuk. Bab 3 pembahasan. Langkah-langkah observasi. Pada langkah ini mengelola aplikasi ujian online di perguruan tinggi secara berkala. Yang pertama, mahasiswa harus mengisi data seperti nama, NIM, kelas, mata kuliah, dan prodi di link yang telah diberikan oleh dosen. Yang kedua, mahasiswa masuk ke dalam beranda aplikasi ujian online mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diujikan. Yang keempat, mahasiswa masuk ke dalam ruang ujian. Yang kelima, mahasiswa dapat mengerjakan soal-soal ujian yang telah disediakan. Yang keenam, setelah mengerjakan soal ujian, mahasiswa dapat meninggalkan room ujian pada aplikasi ujian online tersebut. Yang ketujuh, jawaban diserahkan ke dosen yang bersangkutan. Yang kelima, mahasiswa menunggu hasil ujian yang telah disediakan. Yang kesembilan, mahasiswa menerima nilai hasil ujian online. Yang ke-10, selesai. Aktiviti diagramnya. Yang pertama, dosen mengelola data mahasiswa, mengelola data ujian mahasiswa, mengelola mata kuliah dan jam pelaksanaan ujian online mahasiswa, mengelola hari pelaksanaan ujian online mahasiswa, dan mencetak nilai mahasiswa. Mahasiswa login, mengisi nama, NIM, kelas, mata kuliah, dan prodi. Memilih mata kuliah ujian, memilih hari dan jam pelaksanaan, dan masuk room ujian dan mulai mengerjakan soal. Melihat hasil ujian dan mahasiswa menerima hasil ujian. Sistem menampilkan mata kuliah, mengkonfirmasi mata kuliah yang dipilih, memproses masuknya mata kuliah yang terpilih. Sukses diagramnya, memasukkan teknologi mahasiswa, memilih data kuliah, memilih mata kuliah ujian online, melihat hari ujian, melihat waktu ujian, dan melihat nilai ujian. Dosen mengelola data mahasiswa, mengelola mata kuliah ujian online mahasiswa, mengelola hari ujian mahasiswa, mengelola waktu mahasiswa, mengelola nilai akhir mahasiswa, dan mencetak hasil nilai akhir ujian mahasiswa. 3.4 aktiviti diagram. Di sini terbagi 3 kolom aktiviti diagram. Di antaranya yang pertama ada dosen, mahasiswa, dan sistem.
Di sini sistem dosen akan terbagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya mengelola data mahasiswa, mengelola mata kuliah ujian mahasiswa, mengelola hasil dan ujian online mahasiswa, mengelola ujian mahasiswa, dan yang terakhir mengelola nilai akhir ujian mahasiswa. Di sini dari kolom yang pertama mengelola data mahasiswa akan ditujukan kepada kolom kedua mahasiswa, yaitu mengisi data nama, NIM, kelas, prodi. Dari mengisi data tersebut akan ditujukan ke sistem, yaitu menampilkan beranda aplikasi ujian online. Selanjutnya yaitu mahasiswa. Kolom mahasiswa ada terbagi beberapa kolom, diantaranya ada login, mengisi data, memilih mata kuliah, memilih hari dan jam pelaksanaan ujian, memilih aplikasi, masuk ke room aplikasi ujian online, melihat nilai hasil ujian online yang telah dikerjakan, dan yang terakhir mahasiswa dapat menerima nilai akhir hasil ujian online. Di sini dari mahasiswa, dari kolom yang ketiga itu akan tertuju ke kolom kedua dosen. Dari memilih mata kuliah ujian, mahasiswa akan ditujukan ke menu selanjutnya, yaitu mengelola mata kuliah ujian mahasiswa, yaitu dikelola oleh dosen. Dari memilih mata kuliah ujian, sistem akan menampilkan jadwal pelaksanaannya. Setelah itu, di sini ada memilih hari dan jam ujian, pelaksanaan ujian. Di sini akan tertuju oleh dosen. Dosen akan mengelola hasil dan ujian online mahasiswa. Dari situ, sistem akan memproses masukan yang akan dipilih. Dari sistem memproses masukan yang dipilih, sistem akan menunjukkan ke room aplikasi ujian online sesuai mata kuliah yang akan ditempuh. Dari situ akan ditujukan ke melihat nilai hasil ujian online yang akan telah dikerjakan. Dari nilai hasil ujian, di sini akan ditujukan ke sistem dosen. Dosen akan mengelola ujian mahasiswa. Setelah dosen mengelola ujian mahasiswa, dosen akan mengelola nilai akhir ujian mahasiswa. Dari situ, mahasiswa dapat menerima nilai akhir ujian online-nya tersebut. Selanjutnya 3.5 use case description. Di sini ada use case ID-nya. Use case ID-nya itu AUO strip 01. Setelah use case ID ada use case name. Use case name-nya terdiri dari masukan data login mahasiswa. Create by Aksanavin Rizky, date create 13 Desember 2021. Description-nya di sini terdiri dari use case ini memungkinkan mahasiswa sebelum login masuk ke beranda mahasiswa. Primary aktornya di sini ada mahasiswa, secondary aktornya ada dosen. Include use case di sini tidak ada, begitu juga extend use case-nya juga tidak ada. Precondition-nya di sini ada mahasiswa harus memiliki akun untuk bisa login ke aplikasi ujian online. Post condition-nya berisi setelah masukkan data akun mahasiswa dapat pemberitahuan berhasil login pada aplikasi ujian online. Main flow-nya di sini terdiri dari 4, diantaranya mahasiswa harus masukkan NIM dan password terlebih dahulu untuk masuk ke dalam aplikasi ujian online. Yang dimaksud dari main flow yang pertama ini, jadi sebelum kita masuk ke beranda, kita harus memasukkan NIM dan password terlebih dahulu agar kita bisa masuk ke beranda aplikasi ujian online. Setelah dimasukkan, di sini ada sistem akan memproses data mahasiswa yang dimasukkan di awal, diantaranya masukkan NIM dan password. Setelah memasukkan NIM dan password, sistem akan menampilkan ke beranda. Setelah itu selesai. Alternatif flow-nya di sini terbagi menjadi 2, diantaranya jika gagal login aplikasi ujian, maka sistem akan kembali ke tampilan halaman login dan mendapatkan notifikasi gagal masuk. Tetapi jika berhasil login, sistem akan menampilkan halaman ke beranda aplikasi ujian online. Di sini ada use case description yang kedua. Selanjutnya di sini masih ada use case description. Di antaranya use case ID-nya masih sama, AUO Create 01, use case name-nya masih memilih mata kuliah ujian online, create day-nya masih sama dengan saya sendiri, Aksanavin Rizky, date create-nya 13 Desember masih sama, description-nya yang berbeda. Di sini
menunjukkan use case ini memungkinkan untuk mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diujikan. Primary aktornya mahasiswa, secondary aktornya dosen, include use case-nya tidak ada, begitupun juga extend use case-nya juga tidak ada. Precondition-nya di sini menunjukkan mahasiswa harus berhasil login terlebih dahulu pada aplikasi ujian online tersebut. Post condition-nya di sini ada, setelah berhasil login mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang akan ditempuh. Manipulnya di sini terdiri dari 6, diantaranya masih sama. Jika kita mau masuk untuk memilih mata kuliah ujian online, sebelum memasukinya kita harus memasukkan NIM dan password agar kita berhasil masuk login ke aplikasi ujian online tersebut. Mahasiswa setelah masuk dapat memilih mata kuliah. Setelah memilih mata kuliah, yang keempat akan memproses masukan. Setelah itu sistem akan berhasil melanjutkan ke tahap selanjutnya. Di sini alternatifnya masih terdiri dari 2, diantaranya jika gagal memilih mata kuliah aplikasi ujian online, maka sistem akan kembali ke tampilan halaman beranda dan mendapatkan notifikasi gagal. Jadi jika mahasiswa gagal memilih mata kuliah, sistem aplikasi ujian online tersebut akan mengembalikan user ke beranda dan mendapatkan notifikasi juga masuk karena gagal memilih mata kuliah. Tapi jika berhasil, sistem akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Ke halaman berikutnya di sini ada use case ID-nya masih sama. Use case-nya melihat hari ujian. Jadi setelah memilih mata kuliah ujian online, di sini sistemnya akan melanjutkan ke bisa melihat hari ujian. Grade B-nya masih sama, date grade-nya masih sama, description-nya. Use case ini memungkinkan untuk mahasiswa melihat hari ujian yang telah dipilih. Primary aktornya mahasiswa, secondary aktornya dosen. Precondition yang di sini mahasiswa harus sukses terlebih dahulu dalam memilih mata kuliah yang akan diujikan. Jadi setelah mahasiswa dapat melihat hari ujian online-nya itu, mahasiswa harus sukses terlebih dahulu memilih mata kuliah. Jika gagal, mahasiswa tidak dapat melihat hari ujian. Maka dari itu, mahasiswa harus sukses dulu dalam memilih mata kuliah ujian online agar mahasiswa dapat melihat hari ujian online tersebut. Post condition-nya di sini, setelah berhasil masuk, mahasiswa dapat melihat hari apa saja ujian dari mata kuliah yang akan dipilih. Dan follow-nya ada 5, diantaranya mahasiswa masih sama, harus masukkan NIM dan password. Setelah berhasil masuk, aplikasi akan menunjukkan ke pilih menu hari ujian. Setelah berhasil, sistem akan mengarahkan ke tampilan hari ujian. Jadi di sini yang ketiga ini dimaksudkan sistem memproses masukan yang dipilih. Setelah itu, mahasiswa dapat melihat ujian yang ada dan selesai. Alternatif flow-nya nggak ada. Lanjut, use case description-nya akan dijelaskan oleh Kirby Devia Virgin Diva. Use case ID AU01. Use case name melihat waktu ujian. Grade by-nya Devi Virgin Diva. Date grade-nya 13 Desember 2021. Description-nya, use case ini memungkinkan untuk mahasiswa melihat waktu ujian yang telah dipilih. Primary aktornya mahasiswa, secondary aktornya dosen. Include use case-nya tidak ada, extend use case-nya nggak ada. Precondition-nya mahasiswa harus sukses terlebih dahulu dalam memilih mata kuliah yang akan diujikan. Post condition-nya, setelah berhasil, mahasiswa dapat melihat waktu ujian dari mata kuliah yang dipilih. Main flow-nya itu ada 5. 1. Mahasiswa memasukkan NIM dan password. Yang kedua, setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi, silakan pilih menu waktu ujian. Yang ketiga, setelah berhasil masuk sistem, akan mengarahkan ke tampilan waktu ujian. Yang keempat, mahasiswa dapat melihat waktu atau jam berapa saat ujian yang akan dimulai. Yang kelima, selesai. Alternatif flow-nya tidak ada. Selanjutnya, use case ID AU01. Use case name melihat nilai ujian. Grade by-nya Devi Virgin Diva. Date grade-nya 13 Desember 2021. Description-nya, use case ini memungkinkan mahasiswa untuk melihat nilai ujian.
Primary aktornya mahasiswa, secondary aktornya dosen, include use case-nya tidak ada, extend use case-nya tidak ada. Preconditionnya, mahasiswa harus mengerjakan ujian mata kuliah yang ditempuh agar dapat menilai ujian. Post condition, setelah sudah berhasil mengerjakan soal ujian yang ditempuh, mahasiswa dapat melihat nilai ujian tersebut. Main flow ada 5. 1. Mahasiswa memasukkan NIM dan password. Yang kedua, setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi, silakan pilih menu nilai ujian. Yang ketiga, setelah berhasil masuk ke sistem, akan mengarahkan ke tampilan nilai ujian. Yang keempat, mahasiswa dapat melihat nilai ujian yang dari mata kuliah apapun yang telah ditempuh. Yang kelima, selesai. Alternatif flow-nya tidak ada. Selanjutnya, use case ID AU01. Use case name-nya mengelola data mahasiswa. Grade by-nya Devi Virgian. Date grade-nya 13 Desember 2021. Description-nya, use case ini memungkinkan dosen yang mengelola data mahasiswa yang telah di-input mahasiswa. Primary aktornya dosen, secondary aktornya tidak ada, include use case-nya tidak ada, extend use case-nya tidak ada. Precondition-nya, dosen harus memiliki data mahasiswa untuk di-input selanjutnya. Post condition, setelah mempunyai data mahasiswa, dosen dapat mengelola ujian mahasiswa. Main flow-nya itu ada 5. 1. Dosen memasuki sistem aplikasi ujian online. Yang kedua, dosen memasukkan data mahasiswa yang telah didaftarkan. Yang ketiga, sistem memproses masukan. Yang keempat, dosen berhasil mendaftarkan akun mahasiswa pada aplikasi ujian online. Yang kelima, selesai. Alternatif flow-nya tidak ada. Selanjutnya, Bayu. Ya, saya lanjutkan dari teman saya Devia Virgian Wifa. Use case ID yaitu AUO01. Use case namanya mengelola mata kuliah ujian online mahasiswa. Grade by-nya saya sendiri, Bayu Samudra. Date grade-nya 13 Desember 2021. Description-nya, use case ini memungkinkan dosen mengelola mata kuliah ujian kepada mahasiswa. Primary aktornya dosen, secondary aktornya tidak ada, include use case-nya tidak ada, extend use case-nya tidak ada. Pressure condition-nya, dosen harus memiliki data mahasiswa untuk di-input selanjutnya. Post condition-nya, dosen sesuai mata kuliah dapat mengelola mata kuliah mahasiswa yang dapat ditempuh. Main flow-nya ada 5, yaitu dosen memasuki sistem aplikasi ujian online. Yang kedua, dosen yang bersangkutan memasukkan mata kuliah ujian mahasiswa yang akan ditempuh. 3. Sistem memproses masukan. 4. Dosen berhasil memasukkan mata kuliah use case ID AUO01. Use case name-nya mengelola hari ujian mahasiswa. Grade by-nya saya sendiri, Bayu Samudra. Date grade-nya 13 Desember 2021. Description-nya, use case ini memungkinkan dosen untuk mengelola hari apa saja ujian yang dapat ditempuh oleh mahasiswa. Primary aktornya dosen, secondary aktornya tidak ada, include use case-nya tidak ada, extend use case-nya tidak ada. Precondition-nya, dosen harus memiliki data mahasiswa untuk di-input selanjutnya. Post condition-nya, dosen sesuai mata kuliah dapat mengelola hari ujian pada mahasiswa sesuai mata kuliah yang ditempuh. Main flow-nya ada 5, yaitu 1. Dosen memasuki sistem aplikasi ujian online.
Yang kedua, dosen yang bersangkutan memasukkan hari ujian mahasiswa yang akan ditempuh. Yang ketiga, sistem memproses masukan. Yang keempat, dosen berhasil memasukkan hari ujian pada akun mahasiswa. Yang kelima, selesai. Alternatif flow-nya tidak ada. Ya, yuk. Use case ID-nya AUO 01, use case name mengelola waktu ujian mahasiswa, street by-nya Mariani Anggraini Lantu, date street 13 Desember 2021, description, use case ini memungkinkan untuk dosen mengelola waktu di jam berapa saja mahasiswa dapat ujian online pada aplikasi ujian online tersebut. Primary aktornya dosen, secondary aktornya nggak ada, include use case kosong, extend use case kosong, reconditionnya dosen harus memiliki data mahasiswa untuk input selanjutnya. Post condition, dosen mengelola waktu ujian mahasiswa dari jam berapa sampai jam berapa saja mahasiswa dapat mengerjakan soal ujian sesuai yang ditentukan oleh dosen. Main flow-nya yang pertama, dosen memasuki sistem aplikasi ujian online. Yang kedua, dosen memasukkan waktu ujian mahasiswa yang akan ditempuh sesuai mata kuliah masing-masing. Yang ketiga, sistem memproses masukan. Yang keempat, dosen berhasil memasukkan waktu ujian pada akun mahasiswa. Alternatif flow-nya kosong. Use case ID AUO 01, use case name mengelola nilai akhir ujian mahasiswa, street by-nya Mariani Anggraini Lantu, date street-nya 13 Desember 2021, description, use case ini memungkinkan untuk dosen dapat mengelola nilai akhir ujian yang telah ditempuh mahasiswa yang bersangkutan. Primary aktornya dosen, secondary aktornya kosong, input use case-nya kosong, extend use case-nya kosong. Precondition-nya, dosen harus memiliki data mahasiswa untuk input selanjutnya. Post condition, dosen mengelola nilai akhir mahasiswa sesuai mata kuliah yang ditempuh. Main flow-nya yang pertama, dosen memasuki sistem aplikasi ujian online. Dosen memasukkan nilai akhir siswa yang ditempuh mata kuliah masing-masing. Yang ketiga, sistem memproses masukan. Yang keempat, dosen yang bersangkutan memasukkan nilai akhir ujian pada akun mahasiswa. Alternatif flow-nya kosong. Lanjutkan. Selanjutnya, di sini ada use case description. Use case ID-nya masih sama, AUO strip 01. Use case name-nya di sini menjelaskan tentang mencetak hasil nilai akhir ujian online. Jadi di sini langkah yang paling terakhir untuk melihat nilai akhir ujian online mahasiswa. Rate B-nya masih sama dengan saya sendiri, Aksan Abdul Rizky. Date grade-nya 13 Desember masih sama. Description-nya di sini menjelaskan tentang use case ini memungkinkan pada dosen yang bersangkutan memasukkan nilai akhir mahasiswa sesuai mata kuliah yang ditempuh. Primary aktornya di sini ada dosen, secondary aktornya tidak ada, include case dan extend use case juga tidak ada. Di sini precondition-nya menjelaskan tentang dosen harus memiliki data mahasiswa untuk diinput selanjutnya. Post condition-nya di sini ada menjelaskan tentang dosen yang bersangkutan menginput nilai akhir mahasiswa ke aplikasi ujian online sesuai akun masing-masing mahasiswa. Main flow-nya di sini terdiri dari 5, diantaranya dosen memasuki sistem aplikasi ujian online. Jadi pada dosen tersebut yang baru mau memasuki aplikasi tersebut, dosen tersebut harus memasukkan NIM dan password yang telah dibuat di awal. Setelah berhasil masuk, dosen bisa melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu apa yang dia inginkan. Di sini menjelaskan tentang nilai akhir ujian online, maka dosen di sini sendiri mencetak nilai akhir ujian mahasiswa yang telah ditempuh sesuai mata kuliah masing-masing di akun mahasiswa.
Di sini selanjutnya sistem akan memproses masukan. Setelah diproses, dosen yang bersangkutan berhasil mencetak nilai akhir ujian pada akun mahasiswa. Langkah ini akan selesai jika sudah berhasil. Alternatif flow-nya tidak ada. Lanjut, di sini 3.6 sequence diagram akan dijelaskan oleh Mariana Geringan. Sequence diagram mengelola data mahasiswa. Yang pertama, dosen. Pilih menu mahasiswa. Halaman utama, mengelola data mahasiswa. Halaman data mahasiswa, tambah data mahasiswa. Terakhir, halaman data mahasiswa. Lanjut ke dosen, data tidak valid. Terus kembali lagi ke halaman data mahasiswa, data valid ke arah halaman data mahasiswa, data berhasil disimpan. Dari halaman data mahasiswa, ubah data mahasiswa. Dari halaman data mahasiswa ke arah dosen, data tidak valid. Terus halaman data mahasiswa ke halaman data valid. Terus dari halaman data mahasiswa, data berhasil diubah. Register mahasiswa. Halaman data mahasiswa ke dosen, register tidak valid. Halaman data mahasiswa ke dosen, register valid. Register berhasil disimpan. Dari halaman data mahasiswa, hapus data mahasiswa. Dan yang terakhir, data berhasil dihapus. Selanjutnya di sini ada mengelola data ujian. Di sini mengelola data ujian berdasarkan dosen. Dosen di sini yang pertama memilih menu ujian. Setelah dapat melakukan. Selanjutnya di sini ada mengelola data ujian. Mengelola data ujian di sini berdasarkan dosen. Yang pertama, milih menu ujian. Setelah melakukan milih menu ujian, dosen akan dilanjutkan ke soal ujian. Setelah mendapatkan soal ujian, dosen di sini menunjukkan untuk mahasiswa melakukan ujian. Setelah melakukan ujian, mahasiswa akan disuruh menunggu hasil ujian. Di sini akan dikelola oleh dosen untuk melihat nilai akhir ujian. Setelah dosen mengelola nilai akhir ujian, mahasiswa dapat melihat nilai akhir ujian tersebut. Mengelola daftar peserta ujian online. Dari dosen, memilih menu pelajaran, terus request, lanjut ke eksekusi, lalu memilih menu pelajaran dan mengisi kode pelajaran, klik request, eksekusi lagi, terus menampilkan nama pelajaran, terus mengklik tambah pelajaran, lalu menyimpan data pelajaran, terus ada pilihan batal atau oke, terus kita pilih oke dan memilih data pelajaran yang disimpan. 3.7 yaitu ERD. Cek. Mahasiswa akan terbagi menjadi waktu, nama, nilai, password, program studi, mata kuliah, NIM, kelas, hari. Dan untuk sistemnya, ID ujian, ID siswa, ada ID guru, kelas, ID soal, nilai, tanggal, jawaban. Dan membantu dosen, data mahasiswa, habis itu password, nama, mata kuliah ujian, waktu, nilai akhir. Selanjutnya 3.8 kelas diagram. Kelas diagram sendiri di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bagian login. Bagian login sendiri di sini
disebutkan diantaranya ada ID, username, password, program studi, dan email. Di sini dari login ini akan ditujukan ke menu upload foto ujian dan ke dosen. Jadi dosen sebelum masukin itu harus login terlebih dahulu. Begitu sebaliknya, begitu mahasiswa harus login terlebih dahulu untuk bisa mengupload foto ujian. Untuk mengupload foto ujian sendiri di sini terbagi menjadi dua, diantaranya memasukkan foto dan mengupload foto. Setelah mengupload foto dan memasukkan foto, mahasiswa diarahkan untuk mengelola data mahasiswa, diantaranya mengisi ID, username, password, nama, NIM, email, program studi, alamat, nomor HP, dan foto dengan sebenar-benarnya. Setelah itu dikelola oleh dosen. Dosen sendiri di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada ID dosen, nama dosen, program studi, fakultas, email. Dosen sendiri di sini dapat memvalidasi data mahasiswa, memvalidasi mata kuliah ujian mahasiswa, memvalidasi hari ujian, memvalidasi waktu, mencetak nilai, mengelola soal, mengelola nilai ujian, mengelola data mahasiswa, mengelola mata kuliah, mengelola hari ujian, dan mengelola waktu ujian. Setelah dosen dapat mengelola semua itu, sistem akan menyetujui ujian. Di sini sistem sendiri dibagi menjadi 5 bagian, diantaranya menyetujui ujian, hasil persetujuan berhasil, menyimpan data mahasiswa, memverifikasi, setelah itu berhasil. Setelah itu di sini kembali ke menu tampilan mahasiswa. Mahasiswa sendiri di sini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya login, logout, melihat waktu ujian, melihat hari ujian, mengerjakan soal ujian, mengelola data pribadi, mengupload foto, menyimpan data pribadi, melihat hasil ujian, mengelola mata kuliah ujian, menyimpan jawaban ujian. Setelah itu mahasiswa dapat mengelola data ujian tersebut, dan sistem tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya di ID user, password, informasi password, registrasi, validasi, login, logout, informasi data mahasiswa, informasi data dosen, informasi nilai, memproses masukan, menampilkan masukan, dan mengeksekusi masukan. Dari mahasiswa ke menu tampilan data ujian. Data ujian sendiri diantaranya ada bagian soal ujian, hari ujian, waktu ujian, nilai ujian, dan mata kuliah ujian. Setelah itu sistem akan proses mengerjakan soal. Di antaranya ada login, mengerjakan soal ujian, menyimpan jawaban ujian, mengirim jawaban ujian, memverifikasi ujian. Setelah itu sistem mengelola melihat nilai ujian. Melihat nilai ujian sendiri dapat dikelola oleh dosen. Di antaranya ada ID, password, isi data mahasiswa, menyimpan data mahasiswa, dan verifikasi nilai ujian mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu Samudra Hindia. Bab 4, penutup. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan pada laporan ini bahwa aplikasi ujian online ini sangat membantu mahasiswa Universitas Mulia agar mudah ujian dari mana saja yang dapat digunakan melalui handphone atau smartphone. Aplikasi ujian online ini juga sangat berguna di zaman seperti sekarang, pandemi, karena keterbatasan bertemu karena adanya COVID-19. Aplikasi ini, ujian online ini sendiri juga mempermudah dosen untuk memberikan ujian dari rumah, tidak perlu repot ke kampus. Mulai dari memberikan soal, mengelola jawaban mahasiswa, hingga mengelola nilai mahasiswa. Hanya saja menggunakan aplikasi ujian online ini sendiri harus mengurus kuota atau paket internet yang banyak. Presentasi dari kelompok kami, kelompok Plenom, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.